Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Baik, sebelum pembelajaran akan dimulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Mas Roni, silakan dipimpin doanya. Yang tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Rasad. Kenapa Rasad? Sakit. Sebelum Bu Sita memulai pelajaran, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tetap semangat? Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan buat kalian semua. Boleh, silakan duduk. Hari ini tujuan pembelajarannya yakni murid mampu menjelaskan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu dan makhluk sosial. Terus kemudian murid dapat memahami pengertian dan macam-macam norma yang berlaku di Indonesia. Nah, berarti pada materi kali ini tujuan pembelajarannya ada dua. Nah, berikut ini Bu Sita akan memaparkan terkait dengan adanya pelanggaran norma. Bisa disimak dengan baik. Segala perbuatan melanggar norma yang telah disepakati pada konsekuensi atau akibatnya, baik akibat hukum maupun akibat lainnya, seperti sanksi sosial. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat. Setelah ini Bu Sita akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa penyebab terjadinya jika manusia hidup tanpa norma? Ada yang bisa menjawab? Setiap orang jadi sebenarnya berbeda, terjadi kekacauan, terjadi konflik, dan hidup menjadi tidak nyaman. Yang disampaikan oleh teman kalian Nabila betul sekali. Jika manusia hidup tanpa norma, maka apa? Timbulnya suatu konflik, ya. Jadinya apa? Nantinya hidup itu biasanya tidak ada atur, maka apa? Kacau, ya. Jadi harus apa? Pentingnya adanya norma. Adapun pengertian norma, di mana norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kemudian adapun macam-macam dari beberapa norma. Di mana yang pertama ada norma agama. Ya. Terus yang kedua norma apa? Norma hukum, pinter sekali. Terus yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma kesopanan. Berarti macam-macam norma yang ada di Indonesia itu ada berapa anak-anak? Ada 4, ya. Baik anak-anak, setelah materi yang sudah disampaikan oleh Bu Sita, barangkali ada pertanyaan. Kalau kita melanggar norma hukum, kita mendapatkan sanksi apa? Apakah norma hukum itu ada sanksi? Iya. Sanksi itu bisa berupa apa? Ada 2 sanksi, di mana di norma hukum yang pertama ada tertulis dan tidak tertulis. Contohnya apa yang tertulis? Apa? Undang-undang membagikan 4 kelompok. Ini yang masuk hanya 19
Pemberian tugas dari Ibu. Paham ya. Sudah nomor berapa? 2 ya. Silakan dikerjakan ya. Setelah ini silahkan tugasnya ditempelkan ke depan. Lalu nanti setelah ini Bu Sita akan menyuruh kalian yakni dengan window shopping ya. Nanti kalian ini mencari informasi dari kelompok lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan terkait tentang hasil diskusi lembar kerja window shopping terkait dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, norma di Indonesia ada 4 macam, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Kesimpulan yang kami ambil dari hasil diskusi yakni norma agama. Dalam ajaran agama Islam, hati yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik juga. Kemudian norma kesopanan, kita harus selalu bersikap sopan pada siapapun tanpa terkecuali. Kemudian norma hukum, kita harus selalu membela kebenaran. Selanjutnya norma kesusilaan, jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai juga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ada 4. Terus selalu diingat norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Kamu bisa, aku bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Tepuk tangan buat kalian semua. Ada berapa norma? 4. Yang pertama agama, kemudian hukum, terus kesusilaan, dan norma kesopanan. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Sita akan menyimpulkan di mana norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur dan harmonis. Itu saja yang disampaikan Bu Sita untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.